sebuah bisnis yang memiliki bisnis model yang bisa di scale up atau diperbanyak dengan cepat, dan model bisnisnya itu unik. Jadi tidak umum. Karena unik, tidak umum, maka kecenderungan orang lebih tertarik dengan bisnis kita, dan seandainya ada orang yang mau meniru bisnis kita, itu akan kesulitan karena uniknya tadi itu. Makanya di sini diperlukan kita kreatif dalam membuat bisnis model. Jadi jangan sampai kita hanya memodelkan bisnis yang model yang tradisional. Ya untuk apa kita bikin bisnis model? Tapi kalau membuat bisnis, acuannya adalah bisnis ini tuh bisa lestari atau bisa terus-menerus, bisa jadi, dan kita cari keunikan, dan bisnis ini nanti bisa diperbanyak. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan yang lebih banyak, supaya bisa bermanfaat lebih banyak lagi kepada orang lain. Jadi yang kita upayakan di sini adalah kita akan bermain di kuadran 4. Jadi kita menggunakan bagaimana caranya bisnis model kita itu bisa bermain di kuadran 4. Supaya apa? Supaya bisnisnya semakin unik, semakin sulit ditiru, semakin menghasilkan banyak revenue stream, semakin memudahkan user, dan bisa mencakup pemasaran yang luas dan bisa dipercepat pertumbuhannya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bisnis model di sini diperlukan itu untuk membawa kita bermain di kuadran ke-4. Kalaupun harus bermain di kuadran kedua, maka modelnya seperti IKEA. Kalaupun harus di kuadran ketiga, yang tetap memerlukan investor dan tempat, maka kita menggunakan kekuatan franchise. Setidaknya ada 5 model. Yang pertama adalah model bisnis unbundling atau tidak terurai. Kemudian model bisnis long tail atau buntut yang panjang. Apa buntut yang panjang? Nanti saya jelaskan. Kemudian ada platform multi-site atau bersisi banyak. Bersisi banyak itu artinya kita bisa mempertemukan banyak orang, banyak user, banyak supplier di dalam bisnis kita. Nanti detailnya akan saya jelaskan. Kemudian ada model bisnis free. Free ini kita tidak meminta customer untuk membeli produk kita berikan free, tapi kita mencari revenue stream atau pendapatan itu dari hal yang lain. Yang kelima adalah model bisnis terbuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih berikan kesehatan untuk bisa kuliah bersama eksekusi bisnis pada pertemuan ke-11. Sebelum nanti saya kasih waktu kelompok 3 untuk mempresentasikan bisnis model, MVP, dan early adopter yang dipilih, maka saya akan memberikan penjelasan dulu tentang pola-pola bisnis model Canvas. Karena saya amati beberapa tugas yang diberikan, itu bisnis model Canvasnya masih kurang bervariasi. Jadi modelnya masih sangat tradisional. Dari mana kelihatan? Kelihatannya itu dari revenue stream-nya. Itu rata-rata hanya dari penjualan barang atau jasanya saja. Sedangkan hal-hal yang lain itu masih kurang diperhatikan. Dan ini sayang sekali. Padahal sekarang startup itu bisa mendapatkan revenue stream yang banyak melalui pola-pola bisnis model yang lain. Jadi banyak cara untuk mendapatkan tambahan revenue atau tambahan pendanaan.
yang kadang-kadang mereka barangnya itu digratiskan, tapi mereka mendapatkan income atau pemasukan dari hal-hal yang lain yang sekarang itu lagi trending. Mungkin kalau dulu tidak memungkinkan, tapi kalau sekarang sangat memungkinkan. Contohnya apa? Contohnya melalui iklan. Jadi misalkan dia punya aplikasi, banyak di-download orang karena digratiskan, dan yang download itu banyak, artinya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin beriklan di websitenya dia atau di aplikasinya dia. Baik, saya mulai saja. Saya akan membahas tentang mendesain pola bisnis model kanvas. Yang pertama, seperti kita pahami bahwa bisnis model itu terdiri dari 9 aspek, mulai dari customer relationship, value proposition, key activities, key partners, kemudian key resource, kemudian cost, ada juga channel, dan yang terakhir adalah revenue stream. Tujuannya membuat bisnis model ini adalah tidak membuat bisnis yang hanya menjual barang saja, tetapi ditujukan supaya bisnis yang kita bangun itu bisa lestari. Lestari itu artinya bisa ada terus, bisa tumbuh berkembang menjadi bisnis yang besar. Jadi kalau di gambar ini contohnya kalau mau jual bakso itu kita tidak menjual bakso seperti model gerobak ini, tapi kita punya konsep seperti yang dilakukan oleh startup yang tujuannya adalah mencari sebuah bisnis yang memiliki bisnis model yang bisa di scale up atau diperbanyak dengan cepat, dan model bisnisnya itu unik. Jadi tidak umum. Karena unik, tidak umum, maka kecenderungan orang lebih tertarik dengan bisnis kita, dan seandainya ada orang yang mau meniru bisnis kita, itu akan kesulitan karena uniknya tadi. Makanya di sini diperlukan kita kreatif dalam membuat bisnis model. Jadi jangan sampai kita hanya memodelkan bisnis yang model yang tradisional. Ya untuk apa kita bikin bisnis model? Tapi kalau membuat bisnis, acuannya adalah bisnis ini itu bisa lestari atau bisa terus-menerus, bisa jadi, dan kita cari keunikan, dan bisnis ini nanti bisa diperbanyak. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan yang lebih banyak, supaya bisa bermanfaat lebih banyak lagi kepada orang lain. Oke, saya lanjutkan. Mungkin saya sedikit singgung tentang kuadran bisnis model. Jadi ada 3 kuadran. Jadi kalau sumbu Y itu adalah sebuah bisnis itu bisa diperbanyak atau bisa di scalable atau tidak. Semakin ke atas semakin bisa diperbanyak, semakin ke bawah semakin sulit untuk diperbanyak. Sedangkan di sumbu X tadi Y ya. Sekarang sumbu X itu kalau ke kanan itu model bisnisnya unik. Unik itu masih baru ditemukan, baru direkayasa, baru diinovasi. Sedangkan bisnis model yang umum yang sebelah kiri itu yang umum yang sudah di pasaran. Jadi orang sudah tahu betul dan orang menirunya itu juga gampang. Sehingga sebuah bisnis kalau mudah ditiru, ya mudah digantikan, mudah disubstitusi oleh bisnis yang lain. Kompetisinya sangat banyak. Yang kita harapkan adalah kita berada di kuadran yang keempat, yaitu bisnis modelnya unik atau baru atau sulit ditiru dan mudah diperbanyak. Contohnya apa? Ya seperti aplikasi kalau sekarang lagi booming startup untuk marketplace. Contohnya Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Kenapa kok unik? Unik karena itu bisnis modelnya baru. Jadi transaksinya pakai online, menggunakan
keuangan finance elektronik, menggunakan fintech, menggunakan strategi aplikasi dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah Google, Facebook. Ini sebelumnya kan belum ada, ataupun kalau ada seperti Friends, kan Facebook memperbaharuinya menjadi bisnis model yang lebih bagus lagi. Kekuadran yang ketiga yang bisa scalable namun bisnisnya umum. Contohnya apa? Contohnya McDonald's, contohnya bakso kota, contohnya Indomaret. Mereka mengandalkan kekuatan franchise. Jadi melalui sistem yang mereka bangun, melalui kekuatan distribusi yang mereka bangun, melalui economic of scale, mereka menarik investor untuk invest franchise pada mereka. Kenapa kok ini bisnis model umum? Karena umum penjualan mengandalkan pada penjualan barang. McDonald's, bakso kota, Indomaret mengandalkan pada penjualan barang. Kenapa kok sulit ini mudah scalable? Kenapa? Karena posisinya adalah franchise, tapi bisnisnya umum jadi mudah ditiru. Jadi akan banyak orang yang mau membuat seperti McDonald's, seperti bakso kota, atau seperti Indomaret. Itu mudah ditiru karena semua orang sudah paham proses bisnisnya. Di kuadran yang pertama itu model bisnisnya itu umum dan model bisnisnya tidak bisa scalable. Seperti apa? Seperti yang memerlukan bisnis yang memerlukan lahan yang luas, yang memerlukan SDM yang banyak dan memerlukan modal yang besar. Seperti apa? Perusahaan taksi konvensional. Contohnya, mereka perlu armada yang banyak, perizinan, perlu punya pergudangan yang besar untuk parkir mobil, kemudian membuat TV station, stasiun TV, perlu modal yang besar, lahan yang luas, perlu SDM yang berkualitas sangat banyak. Ini sangat berbeda ketika kita membuat model TV digital yang kita taruh di YouTube biasanya. Kita misalkan kewirausahaan TV misalkan, kan dia sangat mudah sekali untuk membuat. Itu adalah di bisnis model unik dan mudah di scalable. Sedangkan contoh yang di kuadran yang kedua yaitu bisnis model yang unik namun model bisnisnya tidak bisa atau tidak mudah untuk diperbanyak. Contohnya apa? Contohnya IKEA. IKEA ini bisnis modelnya unik karena dia menciptakan sebuah sistem. Dia menjual alat-alat furniture, bukan alat tapi furniture atau furniture, ada lemari, kursi, meja, tapi di konsep knockdown. Knockdown itu bisa dirakit sendiri dan dirakitnya itu dirancang mudah dirakit oleh anak dengan usia 10 tahun. Jadi anak 10 tahun ke atas itu sudah bisa merakit dengan mudah. Kenapa kok mereka menciptakan yang knockdown? Supaya ketika orang berbelanja ke mall atau berbelanja ke showroomnya dia, ketika dia melihat ada yang cocok, dia tidak perlu membawa mekanik pulang ke rumah, tidak perlu membawa armada sewa karena knockdown bisa dibuat yang sangat simpel dan bisa dibuat sendiri oleh pemiliknya, oleh pembelinya. Jadi mengurangi biaya mekanik atau orang yang menginstall ke rumah, memasang rumah, mengurangi biaya untuk kendaraan karena dia bawa sendiri dengan mobilnya dia, dan juga mengurangi biaya orang yang menjelaskan, pelayan-pelayan yang ada di tokonya IKEA. Jadi mereka bisa menurunkan cost, menurunkan biaya, sehingga biayanya itu menjadi jauh lebih murah dibandingkan furniture yang konvensional. Jadi mereka melakukan strategi cost leadership-nya itu dari titik itu. Tapi mereka tetap menggunakan tempat untuk showroom untuk melakukan seperti itu. Jadi yang
kita upayakan di sini adalah kita akan bermain di kuadran 4. Jadi kita menggunakan bagaimana caranya bisnis model kita itu bisa bermain di kuadran 4. Supaya apa? Supaya bisnisnya semakin unik, semakin sulit ditiru, semakin menghasilkan banyak revenue stream, semakin memudahkan user, dan bisa mencakup pemasaran yang luas dan bisa dipercepat pertumbuhannya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bisnis model di sini diperlukan itu untuk membawa kita bermain di kuadran ke-4. Kalaupun harus bermain di kuadran kedua, maka modelnya seperti IKEA. Kalaupun harus di kuadran ketiga, yang tetap memerlukan investor dan tempat, maka kita menggunakan kekuatan franchise. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan bermain di level 1 yang membutuhkan banyak biaya. Kecuali kalau kita adalah sultan, lain soal. Kita punya keunikan atau power kita itu ada di modal. Mungkin kita boleh bermain di kuadran 1. Baik, saya lanjutkan. Ini inti dari kuliah hari ini adalah tentang pola model bisnis. Pola model bisnis adalah menguraikan model bisnis dengan karakteristik yang sama, pengaturan blok bangunan yang sama atau perilaku yang sama. Jadi kita akan belajar pola-pola model bisnis seperti apa saja sih yang bisa diterapkan pada bisnis kita. Setidaknya ada 5 model. Yang pertama adalah model bisnis unbundling atau tidak terurai. Kemudian model bisnis long tail atau buntut yang panjang. Apa buntut yang panjang? Nanti saya jelaskan. Kemudian ada platform multi-site atau bersisi banyak. Bersisi banyak itu artinya kita bisa mempertemukan banyak orang, banyak user, banyak supplier di dalam bisnis kita. Nanti detailnya akan saya jelaskan. Kemudian ada model bisnis free. Free ini kita tidak meminta customer untuk membeli produk kita berikan free, tapi kita mencari revenue stream atau pendapatan itu dari hal yang lain. Yang kelima adalah model bisnis terbuka, jadi open. Seperti apa nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah model bisnis unbundling atau terurai. Setidaknya itu ada 3 fokus di dalam bisnis ini. Yang pertama adalah bisnis yang fokus hubungannya dengan pelanggan. Jadi dia fokus pada penjualan produk. Yang kedua, bisnis yang fokus pada inovasi produk. Bagaimana membuat produk-produk baru yang semakin lama semakin bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan atau keinginan pelanggan itu selalu berkembang dengan berkembangnya zaman, berkembang dengan perubahan-perubahan perilaku dan lain sebagainya. Kemudian fokus yang ketiga adalah bisnis infrastruktur. Apa yang dimaksud infrastruktur di sini adalah fokus bagaimana inovasi produk ini bisa tersupport dengan baik sampai ke pelanggan. Oke, saya akan jelaskan lebih detail lagi 3 bisnis ini. 3 jenis bisnis inti adalah 1 hubungannya dengan inovasi produk, yang kedua hubungannya dengan manajemen hubungan pelanggan, yang ketiga adalah hubungannya dengan infrastruktur. Dari sisi ekonomi, analisanya, kalau inovasi produk, penerobos pasar pertama yang dapat mengenakan harga premium dan menguasai pasar yang besar. Dalam hal ini kecepatan menjadi kuncinya. Jadi kalau misalkan nanti ada bisnis handphone, Telkomsel, ada XL dan lain sebagainya, inovasi produk itu adalah mencari sebuah
produk yang bisa menjangkau sangat luas, atau fokusnya produknya adalah bisa sangat murah misalkan. Sangat murah di bidang apa? Ada yang di teleponnya, ada yang di paket datanya. Itu contohnya kalau inovasi produk. Sedangkan hubungannya dengan pelanggan adalah biaya yang tinggi untuk mendapatkan pelanggan, memunculkan kemendesakan untuk mendapatkan pangsa yang besar. Dalam hal ini, lingkup ekonomi menjadi kunci. Kalau fokusnya di hubungan pelanggan adalah bagaimana kita bisa mencari pelanggan sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menekan harga melalui terciptanya economic of scale atau skala ekonomi. Jadi kalau kita beli barang handphone itu 1 sama beli barang handphone ini tadi itu 1.000, maka sudah pasti akan lebih mudah, lebih murah 1.000. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kunci di bisnis ini adalah di jumlah pelanggan. Semakin banyak dia punya pelanggan, bargaining positionnya dia kepada supplier ini semakin tinggi. Kalau ngomong infrastruktur, hubungannya dengan biaya tetap yang tinggi membuat volume yang besar menjadi penting untuk menurunkan biaya per unit. Dalam hal ini skala ekonomi menjadi kuncinya. Oke. Infrastruktur tadi itu kalau di telekomunikasi artinya orang yang fokus menyediakan teknisnya, misalkan dia menyediakan satelitnya, menyediakan fiber optiknya. Jadi dia tidak fokus menjual layanannya, tapi menjual infrastrukturnya. Oke, saya nextkan lagi agak lebih detail. Ini contohnya pola model bisnis unbundling. Jadi unbundling tadi atau terurai. Jadi kalau di warna kuning ini, dia fokus kepada pelanggan. Sedangkan yang hijau ini dia fokus pada infrastruktur. Kalau fokus pada infrastruktur, artinya dia punya kekuatan atau core kompetensi itu di key partner, di key activities, dan di key resource. Dia punya power di sini. Sedangkan yang tadi yang pertama yang fokus pada pelanggan, itu kekuatan dia itu ada di customer relationship, customer service, dan channel distribution-nya. Jadi dia punya kekuatan di sini. Sedangkan pada produk inovasi, kekuatan dia ada di value proposition. Ya, jadi kekuatannya macam-macam di sini. Jadi kalau membuat bisnis model itu contohnya seperti ini. Nanti kalian baca detailnya kalau saya memberikan gambaran seperti ini. Jadi kita oke, supaya lebih detail lagi saya lanjutkan. Nah, ini contohnya lagi. Jadi ini contoh yang lain. Kalau tadi saya cerita tentang telekomunikasi, kalau di sini adalah perbankan. Jadi kalau yang kuning-kuning ini adalah hubungannya dengan bisnis, hubungan dengan customer. Kita lihat yang kuning ya. Dia punya kekuatan ada di customer service, customer relationship, dan jaringan pribadi. Kenapa? Ya, karena dia fokusnya di pelanggan. Dia fokus pada bagaimana dia mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Makanya yang dia tuju adalah individu dan keluarga kaya. Kemudian bagaimana relationship-nya, hubungan pribadi yang akrab. Bagaimana channel distribusinya dengan jaringan pribadi. Value proposition-nya apa yang dia kirimkan? Layanan manajemen kekayaan yang dibuat secara khusus untuk pribadi dan keluarga kaya tadi. Jadi dia fokusnya kepada pelanggan. Key activities-nya apa? Dia memberikan saran dan dia melakukan pemasaran produk kepada mereka.
Key resource-nya apa? Merek dan kepercayaan. Kemudian key partner-nya apa? Penyedia layanan produk lainnya. Nah, ini dia tidak membuat layanan produk sendiri. Produknya dia tidak bikin sendiri, tapi dia ngambil di partnernya dia. Partnernya siapa? Ya bisa jadi yang menyelenggarakan merah ini. Merah ini atau apa? Bisnis orang yang fokus di bisnis inovasi. Dan mungkin di bisnis infrastruktur ini yang nanti pelanggannya adalah yang merah. Oke. Manajemen platform, dari mana dia dapat biaya dari mana? Dari HR-nya bankir swasta. Jadi dia merekrut orang bankir swasta untuk mendekati tadi customer service, customer-nya dia, yaitu individu dan keluarga kaya. Dari mana dia dapat revenue stream-nya? Dari tarif manajemen dan pemberian nasihat finansial kepada customer tadi. Kita lihat yang model yang kedua, yang ada masih di unbundling, yaitu inovasi produk. Siapa customer mereka? Bank swasta. Jadi bukan customer, tapi bisnis. Jadi hubungannya adalah B2B, business to business. Kalau yang kuning tadi, business to customer, B2C. Ya, customer mereka adalah bank swasta. Apa customer relationship-nya? Manajemen pelanggan utama, channel distribusinya adalah platform transaksi. Kekuatan mereka ada di mana? Ada di manajemen platform, ada di manajemen transaksi dan platform transaksi. Jadi kemampuan mereka adalah bagaimana mereka membuat produk-produk yang banyak. Saya tadi membahas yang merah. Merah berarti produk-produk finansial. Nah, ini kekuatan mereka ada di produk-produk finansial. Apa contohnya? Misalkan produk deposito, misalkan produk asuransi syariah, misalkan produk saham, misalkan produk tabungan dengan revenue yang sekian seperti itu. Dia fokus di produk-produknya. Seperti itu. Sedangkan yang di infrastrukturnya siapa? Maaf, tadi yang merah, bisnis inovasi produk, merah ini adalah customer adalah jasa keuangan independen. Sedangkan untuk platform atau penyedia layanan apa? Ya, layanan ATM, layanan satelit, layanan fiber untuk memasang edisi misalkan. Kepada siapa customer yang mereka tunjuk? Adalah bank swasta. Apa yang dia berikan adalah manajemen transaksi. Di aktivitas apa mereka? Mereka membuat platform apa? Platform bisa jadi untuk EDC-nya, bisa jadi untuk ATM-nya, bisa jadi untuk layanan m-banking-nya. Nah, gitu. Apa yang mereka dapatkan revenue-nya? Melalui tarif tiap transaksi. Cost-nya mereka dari mana? Dari manajemen platform. Nah, satu bisnis bisa diurai menjadi 3 fokus, 3 konsentrasi. Kalau kita mengambil semuanya, maka akan sangat berat, akan banyak ketidakefisiensian. Makanya sekarang perbankan pun maupun telkom, bisnis telekomunikasi, mereka pecah, mereka urai. Mereka ada yang pecah menjadi anak perusahaan sendiri, atau mereka lepas. Jadi yang fokus ke bisnis hubungan, bisnis inovasi produk, dan bisnis infrastruktur. Oke, dari satu manajemen ini, satu bisnis ini dipecah menjadi 3 bisnis model. Dan mereka amati mana yang paling menguntungkan dan mana core kompetensi yang mereka miliki. Saya lanjutkan, model yang kedua adalah model bisnis long tail. Long tail atau buntut panjang. Adalah tentang menjual sedikit dari banyak jenis produk. Nah, ini filosofi long tail adalah menjual sedikit dari banyak jenis produk. Kita menjual sedikit, tapi produk yang kita jual itu banyak, ya sama saja nanti ketemunya banyak.
Sementara ini kita fokus menjual sebaliknya, menjual banyak untuk jenis produk yang sedikit. Contohnya mungkin kelompoknya Putra dan Vira itu fokus menjual apa tadi? Barangnya itu kan cireng ya. Cireng itu berarti kan banyaknya, barangnya cuma satu, tapi harapannya menjual dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau sebaliknya, dia menjual sedikit-sedikit tapi barang yang dia jual banyak. Jadi ketemunya ya banyak juga. Berfokus pada penawaran sejumlah besar produk ceruk. Ceruk itu apa? Kalau cakungan, kalau ceruk itu ya gini kan. Kalau artinya pasar yang sempit, pasar yang tidak banyak dilirik orang. Tapi dia lihat pasar ini karena dia melihat kalau ceruk itu satu. Tapi kalau kita punya ceruk itu banyak, ya nanti akan banyak juga penjualan kita. Mereka berpendapat bahwa kalau kita mendapatkan sejumlah besar ceruk yang banyak tadi itu, maka sama dengan menguntungkan dengan produk yang terlaris. Maksudnya kalau produk satu laris penjualan banyak, itu akan sama dengan produk yang nggak laris, tapi jumlahnya banyak produk ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi model bisnis long tail ini memerlukan inventory yang rendah. Jadi dia tidak nyetok banyak, tapi dia punya platform yang kuat. Platform itu apa Pak? Platform itu bisa jadi seperti marketplace gitu loh. Jadi tempat jualan. Jadi kalau toko tradisional itu seperti toko kelontong. Dia menjual apapun di sini ada, tapi stoknya sedikit-sedikit. Jadi kalau orang sudah ke tokonya dia, maka dia akan membelanja semuanya di dia. Jadi ada beli batu baterai, beli es batu, beli areng, wadah semuanya di situ. Tapi jumlah stoknya dia itu tidak banyak. Yang penting orang ke sana, segala kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini model bisnis long tail. Model bisnis long tail memerlukan inventory rendah dan platform yang kuat. Platform yang kuat itu bisa jadi tokonya, bisa jadi toko online-nya. Dia sudah mempersiapkan sistemnya supaya banyak orang yang bisa jualan di tempat dia dan banyak orang yang bisa berkunjung ke tempat dia. Jadi terjadi transaksi yang banyak. Untuk membuat konten ceruk selalu tersedia bagi pembeli yang tertarik. Ya, jadi tadi mempertemukan antara pembeli jumlahnya yang banyak dengan orang-orang yang mau menjual meskipun jumlahnya sedikit. Nah, ini model long tail. Contohnya, customer-nya adalah segmen ceruk yang banyak. Jadi segmen ceruknya banyak. Penyedia layanan ceruk itu ada dua pasarnya. Penyedia. Contohnya apa? Nanti ada contohnya. Kemudian channel distribusinya pakai apa? Pakai internet. Yang paling mudah sekarang pakai internet. Kalau dulu itu pakai toko kelontong. Tapi kalau sekarang karena kita mau bermain di level kuadran 4 tadi yang di awal, maka kita menggunakan internet karena jangkauannya luas dan mudah diduplikasi. Value proposition-nya apa? Lingkup konten ceruk yang luas. Kemudian alat produksi konten. Ini sambil saya tunjukkan contohnya ya. Contohnya adalah model bisnis penerbitan buku. Kalau yang kiri itu penerbitan konvensional atau yang sudah umum kita lihat. Sedangkan yang kanan itu model bisnis penerbitan buku yang model long tail. Di sini dicontohkan www.lulu.com. Apa bedanya? Kalau penerbitan yang konvensional, pasar yang disiasati adalah audiens yang luas, pembeli yang sangat lebar, yang dia jual buku satu tapi yang booming, misalkan yang penjualannya tinggi, audiensnya luas. Kemudian channel distribusinya adalah menggunakan jaringan retail. Seperti apa? Seperti Gramedia, seperti toko buku laris lainnya. Value proposition-nya dia apa? Konten yang luas.
idealnya yang laris. Jadi dia hanya menerima barang-barang atau buku yang akan menjadi laris. Jadi dia sangat memilih topik, sangat memilih judul, sangat memilih pengarang dan lain sebagainya. Key activity-nya apa? Akuisisi konten, kemudian penjualan dan penerbitan. Key resource-nya apa? Pengetahuan penerbitan dan konten. Cost-nya apa? Penerbitan pemasaran dengan mencetak buku banyak, kemudian dia distribusikan. Pendapatan dari mana? Pendapatan penjualan dengan jumlah yang besar. Coba kita lihat yang bisnis model long tail. Siapa customer-nya? Adalah penulis teruk. Misalkan seperti saya belum terlalu terkenal menulis. Kalau saya majukan ke Gramedia, siapa kamu? Dia nggak tahu saya, dia nggak akan berminat. Buku-buku saya mungkin masih kurang menarik menurut mereka, karena masih banyak penulis-penulis yang besar. Nah, di sini saya bisa memasukkan ke lulu.com tulisan saya tadi. Sama lulu.com, Pak, nanti kalau ada yang pesen buku Bapak, baru buku ini saya cetak. Nah, seperti itu. Dan bagi pelanggan pun, mungkin tidak semua buku-buku yang dia inginkan itu ada di Gramedia, ada di buku-buku laris. Dia cari buku yang sangat spesifik, yang hanya bisa ditemukan, mungkin dia baca-baca di lulu.com ini dia menemukan. Oh, ini yang ingin saya cari, buku ini nggak terkenal. Karena apa? Karena memang tidak ada banyak orang yang meminatinya, tetapi produsen ini meminati hal-hal yang spesifik, maka dia dapatkan di sini. Jadi customer-nya adalah penulis yang jumlahnya sedikit, bisa orang yang terlalu spesifik dalam menulis, bisa jadi orang belum terkenal tapi punya pengetahuan yang tinggi. Sedangkan customer yang lain adalah orang yang ingin mencari buku dengan kedalaman pengetahuan yang dalam atau dengan variasi ilmu yang lebih banyak. Key relationship-nya dari mana? Customer relationship-nya melalui komunitas minat, melalui profil online. Channel distribusinya pakai apa? Pakai lulu.com atau pakai internet. Value proposition-nya apa? Layanan menerbitkan sendiri. Kemudian pasar untuk konten ceruk. Konten ceruk adalah konten yang sangat spesifik, yang tidak umum, yang tidak booming. Key activity-nya apa? Mengembangkan platform. Jadi platform atau website ini itu dikembangkan terus supaya apa? Supaya penulis-penulis baru, penulis-penulis yang tidak mendapatkan tempat di penerbitan konvensional itu semuanya bisa mendaftar ke sini. Dan mereka juga bisa mengatur logistiknya atau mengatur bagaimana mencetaknya yang tidak banyak tadi itu dan bagaimana mendistribusikannya. Kemudian key resource mereka apa? Ya platform tadi itu. Yang kedua infrastruktur untuk mencetak. Kemudian kami mencetak tidak dengan jumlah banyak tapi hanya sesuai permintaan. Cost-nya dari mana? Dari manajemen dalam membuat ini kan perlu manajemen, perlu pengaturan manajemen dan pengembangan platform. Kemudian revenue stream-nya mereka dari mana? Satu dari komisi penjualan yang ke penulis. Jadi penulis begitu ada yang beli mendapat komisi dari penulisnya karena telah mencetakkan dan mencarikan pembeli. Dan bisa dari upah penerbitan. Karena dia menerbitkan, dia mencetak, ada biaya di situ, dia dapat juga. Ketika dia dapatkan dari customer. Jadi ini model long tail yang harus kita pertimbangkan. Sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada yang kurang jelas. Ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut? Putra? Atau semuanya sedang tidur ini?
Saya lanjut ya. Saya lanjut. Bisnis model yang lain adalah model bersisi banyak atau multi-site. Model bisnis ini mempertemukan dua atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda namun saling bergantung. Jadi customer-nya itu tidak cuma satu tapi banyak dari kalangan yang banyak. Platform ini akan bernilai bagi satu kelompok pelanggan hanya jika kelompok pelanggan lain juga ada. Jadi harus ketemu dua pelanggan ini. Platform ini menciptakan nilai dengan memfasilitasi interaksi antara kelompok yang berbeda. Seperti apa nih Pak contohnya? Ini, misalkan customer-nya ada segmen pelanggan 1 dan segmen pelanggan 2. Nilainya kita sudah membuat sebuah nilai atau value proposition untuk segmen pelanggan 1. Segmen pelanggan 2 kita siapkan juga proposisinya atau barangnya untuk kebutuhan segmen pelanggan 2. Oke, kalau di sini kita sulit memahami, kita langsung ke contohnya saja. Contohnya adalah PSP dan Xbox. Dan contoh yang lain adalah Nintendo atau Wii. Kalau Xbox, mereka customer yang mereka layani adalah pemain yang serius dan pengembang game, jadi game developer. Value proposition yang disiapkan adalah konsol berkinerja tinggi dan audiens konsol. Jadi Xbox itu menyiapkan ini konsol berkinerja tinggi untuk pemain yang serius, yang orang yang hobinya nge-game, kerjaannya nge-game itu, dan kita mendapatkan revenue dari penjualan hardware-nya. Kemudian audiens konsol dan pengembang game ini kita mendapatkan royalti. Jadi pengembang ini dia mengembangkan game dibantu oleh audiens konsol kita, sehingga layanan ini bisa digunakan oleh pemain serius, dan kita juga menyiapkan konsol atau hardware dengan kinerja tinggi. Jadi mereka temu di sini. Begitu juga di Nintendo. Kalau Nintendo, pasar yang mereka pasar adalah pemain iseng, pemain yang tidak profesional. Mereka menyiapkan konsol modelnya konsol keluarga. Artinya apa? Harganya relatif terjangkau. Dan mereka juga menyasar pasar pengembang game. Ya, value-nya apa? Mereka memberikan game-game yang harganya murah, yang terjangkau oleh pasar yang untuk keluarga tadi itu. Jadi kalau Xbox itu yang disasar adalah pemain serius, sedangkan kalau Nintendo adalah pemain iseng. Tapi yang konsep di sini adalah multi-site, ada dua, yaitu pemain dan pengembang. Jadi Nintendo maupun Xbox itu mendapatkan revenue stream itu dari penjualan alatnya, gamernya, dan dari kerjasama dengan pengembangnya untuk menjualkan gamenya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ada multi-site atau banyak pelanggan yang dia bisa sasar. Jadi tidak cuma satu pelanggannya. Tadi beberapa segmen. Contoh yang lain adalah Google. Jadi kalau kita amati customer-nya, itu tidak hanya orang yang menggunakan Google saja, tapi satu pemasang iklan, yang kedua orang yang berselancar di webnya, dan yang ketiga adalah pencipta konten atau konten kreator. Dan masing-masing ini menghasilkan revenue. Mungkin untuk yang peselancar web kita memberikan free, tapi untuk pemasang iklan kita mendapatkan revenue. Dan pencipta konten pun kita akan, di samping kita memberikan kepada mereka, juga ada biaya-biaya yang bisa kita dapatkan. Jadi satu platform digunakan oleh banyak segmen pasar. Itulah kenapa disebut sebagai multi-site. Model bisnis yang lain adalah model bisnis gratis.
Penawaran gratis berdasarkan platform berisi banyak menggunakan multi-site seperti Google tadi itu, seperti Facebook tadi itu. Awalnya kita bisa menggunakan freemium, yaitu layanan dasarnya gratis dengan layanan premium opsional. Misalkan kita punya 5 feature, kalau kamu pakai gratis, maka 3 ini kalian bisa mendapatkan, tapi 2 ini tidak akan mendapatkan. Seperti itu. Jadi seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian Google, kalau kita membayar lebih, maka kita bisa satu mengiklan, yang kedua kita bisa memiliki data untuk menyebarkan iklan kita itu ke area atau ke target market yang kita inginkan. Jadi mereka akan membantu dengan layanan premium mereka. Atau model umpan kail, penawaran pertama murah atau gratis untuk memancing pembelian yang berulang, yang pembelian ini yang harus berbayar. Jadi awalnya gratis. Contoh yang lain apa? Misalkan New York sudah banyak sekarang majalah atau koran itu yang online yang gratis. Mereka tidak mendapatkan dari pelanggan, penjualan dari pelanggan, tapi mendapatkan dari biaya iklan. Gratis platform berisi banyak dengan berbagai iklan. Nah, ini contoh iklan yang saya sampaikan. Periklanan merupakan sumber pendapatan yang memungkinkan adanya penawaran yang gratis. Kemudian satu sisi platform dirancang untuk menarik pengguna melalui konten, produk, dan jasa gratis. Tadi contohnya adalah orang pembuat game tadi itu akan menarik para gamer-gamer untuk masuk ke platform kita. Sisi lain menghasilkan pendapatan dengan menjual ruang kepada pemasang iklan. Seperti kita browsing di Google, Google tidak akan mendapatkan apa dari kita, malah Google memberikan layanan browsing kepada kita, tetapi Google memberikan ruang kepada orang yang mengiklan supaya tampil di ruangan laptop kita atau di ruangan HP kita. Seperti itu. Model ini merupakan bagian dari platform bergizi banyak. Oke. Jadi ada pemasang iklan, ada pelanggan. Pelanggan gratis, tapi pemasang iklannya akan mendapatkan biaya. Jadi di situ. Ini menunjukkan yang gratis tadi dan multi-site gabungan. Nah ini contohnya. Berbasiskan Metro surat kabar gratis. Ada Facebook. Nah ini contohnya. Oke, saya lanjutkan. Gratis premium merupakan model bisnis yang menggabungkan layanan dasar gratis dan layanan premium. Sebagian besar pengguna model bisnis tidak pernah menjadi pelanggan yang berbayar. Biasanya hanya sebagian kecil saja atau 10% dari semua pengguna yang menikmati layanan premium. Yang perlu diperhatikan adalah biaya melayani pengguna gratis dan rata-rata tingkat pengguna gratis berubah menjadi pelanggan premium. Yang menarik di sini adalah pada dasarnya adalah gratis. Tetapi ada orang yang diberikan fasilitas lebih supaya mereka harus berbayar. Tapi jumlahnya tidak banyak, maksimal 10%. Bahkan ada sebuah aplikasi itu yang hanya 2% yang membayar, tapi 2% ini sudah cukup untuk membiayai seluruh bisnisnya dia. Jadi free-nya itu fasilitasnya mungkin kalau tadi saya sebutnya ada 5 feature dia, 3 ini gratis, 2 ini berbayar. Nah yang menggunakan berbayar ini sudah hanya antara 2% sampai 10%, tapi sudah cukup untuk membiayai seluruh operasional bisnis mereka. Seperti itu. Ini contohnya. Ini bisnis model premium. Silakan nanti kalian detailkan kalau kalian pelajari lebih detail. Kalau berminat menggunakan model bisnis premium. Contohnya di customer-nya basisnya besar dari pengguna gratis. Jadi dia mencari traffic. Kemudian basis kecil dari pengguna berbayar. Pengguna berbayarnya hanya kecil saja. Dia dapat revenue stream dari mana? Harus pendapatan dari layanan dasar gratis dan layanan premium berbayar.
Kalau yang layanan gratis ini nanti kan dia dapatkan dari iklan. Oke, saya lanjutkan. Ini perhitungan biayanya. Silakan nanti didetailkan ya. Waktu kita kalian sudah tidak banyak. Ini contoh premium berbagi foto dengan Flickr. Nah, kalau kalian tahu Flickr itu kok saya biasanya download bisa gratis sih, dari mana sih? Oh, ternyata seperti ini modelnya. Silakan dipelajari. Bisa mengupload gratis, mendownload gratis, tetapi dia bisa dapatkan iklan di situ. Oh, ini dia dapatkan uang dari akun berlangganan tahunan dari orang yang biasa ngambil gambarnya begitu, dan orang yang biasa memasukkan fotonya ke Flickr. Karena di Flickr juga ada penjualan foto. Kalau fotonya nanti itu laku dibeli orang, maka juga akan mendapatkan biaya dari ini, dari loginnya, menjual login dan penjualan foto itu sendiri. Kemudian ada juga telepon online gratis melalui Skype. Nah, itu juga dia menggunakan freemium juga. Tadi dengan cara apa? Sudah saya jelaskan tadi. Terus kemudian ada gratis umpan dan kail. Yang awalnya dia gratiskan, nanti ujung-ujungnya dia akan mencas atau meminta bayaran ketika dia memberikan ketika pelanggan merasa sudah nyaman dan kepingin meningkatkan layanan. Contohnya apa? Contohnya seperti Zoom ini. Kita kan biasa menggunakan yang gratisan, tapi kita terbatas hanya 40 menit saja. Kalau ingin lebih lama, maka kita harus membeli yang premium. Seperti ini contohnya. Gratis umpan dan kain. Nah, ini silakan nanti didetailkan, dilihat. Ini filenya sudah saya upload di Spada. Ini penjelasannya. Ini contohnya umpan kain. Untuk telepon seluler gratis, ya seperti WA kita kan ada infonya. Ini dia menggunakan ini. Umpan kail untuk produk alat cukur jilet. Nah, ini. Jadi dia menjual dengan murah itu alat cukurnya. Alat cukurnya itu murah, tapi dia ngambilnya itu dari mana? Dari jiletnya yang kecil lagi. Nah, seperti itu. Model bisnis terbuka. Model bisnis terbuka dapat digunakan perusahaan untuk menciptakan dan menangkap nilai melalui kolaborasi dengan mitra luar secara sistematis. Model ini dapat terjadi dari luar ke dalam dengan memanfaatkan gagasan eksternal dari perusahaan, atau juga dari dalam keluar dengan menyediakan gagasan atau aset yang tidak digunakan perusahaan untuk pihak luar. Oke, contohnya apa? Ini contohnya yang dari luar ke dalam. Ini contohnya adalah ada perusahaan yang bergerak di penelitian. Maka hasil penelitian ini dia tidak jual sendiri, tapi dia jual kepada misalkan ke Unilever misalkan. Dia jual hasil penelitiannya tentang bagaimana menumbuhkan rambut, dia jual ke Unilever yang membuat produk massal, kemudian dia jual ke pelanggan. Jadi ini maksudnya pola model bisnis terbuka. Jadi ada perusahaan yang hanya bergerak di sisi key partner, key activities, key resource, dan cost, dan dia menjual produknya ini kepada bisnis yang bergerak di value proposition, customer relationship, customer segment, customer channel, dan di revenue stream. Jadi dia jual ke sini. Ada orang yang fokusnya itu hanya di sini, di pemasaran saja, dan dia tidak mengembangkan research and development. Kenapa? Karena dia bisa membeli ke partnernya dia. Jadi ini namanya model bisnis terbuka. Dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar. Oke, ini contoh yang lain. Insentif atau sang penghubung, pencari perusahaan dan pemecah ilmuwan. Nah, ini tadi contoh yang tadi, yang perusahaannya Unilever, ini perusahaan yang bergerak di bidang penelitian. Nah, ini contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Ini bisnis modelnya.
Baik, itu sudah selesai. Harapan saya, ketika kalian sudah memahami tentang bisnis, pola-pola bisnis model ini, kalian bisa terapkan ke bisnis model kalian. Karena saya aman yang sudah memasukkan tugasnya ke saya, itu rata-rata bisnis modelnya masih model yang konvensional. Jadi bisnis biasa cuma di bisnis modelkan. Jadi bisnis modelnya belum dibuat yang mengarah ke kuadran 4. Bisnis model yang unik dan bisa di scalable atau bisa diperbanyak dengan cepat. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebelum nanti ini jam berapa? Kita masih punya waktu kira-kira 30 menit. Nanti kelompoknya Putra dan Safira saya minta untuk mempresentasikan bisnis model, kemudian MVP dan early adopter untuk barang dan jasa. Sebelum saya serahkan ke Putra dan Safira, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang pola-pola bisnis model Canvas. Silakan. Yogi, ada pertanyaan Yogi? Yogi? Mungkin tidak, Pak. Oke. Elif? Tidak, Pak, karena sudah agak telat ya tadi saya gabungnya. Mohon maaf, Pak. Oke. Mungkin nanti boleh di-share nggak, Pak, materinya? Barangkali nanti ada yang ditanyakan, saya insya Allah tanya di grup. Oke. Lintang, Anggit, Safira? Risma? Ada yang mau ditanyakan? Ini Putra kok nggak ada, Putra? Mungkin kendala sinyalnya, Pak. Oke. Putra itu kelompoknya siapa? Putra, Safira, sama siapa satunya? Kalau nggak salah itu Mayang, Pak. Apa? Sama Mayang, Pak. Oke. Safira, siap kalau presentasi sekarang? Materinya di Putra, Pak. Sudah di-share ke saya? Iya, sudah saya hubungin. Saya materinya ada di saya sudah punya. Kalau siap, saya bisa tampilkan. Kira siap? Atau harus nunggu Putra atau bagaimana? Ini Putra mau masuk Zoom, Pak. Oke, silakan. Jadi ini nanti saya persilakan kalian mempresentasikan supaya saya bisa memberikan mentoring. Saya bisa memberikan masukan supaya nanti ketika kalian membuat MVP, kalian tes di early adopter yang kalian pilih, kemudian ujungnya kalian bisa melakukan evaluasi apakah barang saya sudah bisa diterima atau tidak. Kalau tidak bisa diterima, maka kalian harus melakukan perubahan kepada barang kalian, kepada MVP kalian, agar lebih mendekati apa yang diinginkan oleh customer. Kalau sudah bisa, maka masuk ke langkah selanjutnya, nanti kita akan fokus ke bagaimana bisa menjual ini tidak hanya di early adopter, tetapi kepada pasar yang kita tuju, yang kita definisikan di awal. Tujuannya apa? Supaya penjualan kita bisa banyak. Revenue stream yang kita inginkan itu bisa terrealisasi dengan baik. Putra, sudah siap untuk presentasi? Sebentar Pak, saya menyiapkan PPT dulu nggih. Ya, ini kamu sudah saya host.
Nanti kalau nggak nututi waktunya, kelompok yang lain kita akan bahas di minggu depan. Tapi tetap dalam seminggu ke depan saya akan evaluasi, saya akan berikan masukan per WA grup, per WA masing-masing yang mengumpulkan, supaya nanti ketika minggu depan presentasi itu lebih bagus hasilnya. Terus jangan lupa juga ketika MVP ini atau most viable product ini sudah dibuat dan early adopter sudah didefinisikan, maka segera lakukan penjualan. Segera direalisasikan penjualannya. Supaya nanti kita tahu barang ini bisa diterima atau tidak. Jadi pertemuan berikutnya, nggak tahu 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, kita akan mengevaluasi hasil penjualan MVP kepada early adopter. Mungkin mata kuliah yang selanjutnya, EP3 atau EP4, kita akan melanjutkan proses setelah menjual ke early adopter. Setelah MVP ini divalidasi oleh early adopter, kita akan lanjutkan prosesnya di mata kuliah yang lain. Putra, sudah siap Putra? Sudah muncul itu, silakan kalau sudah siap. Belum terdengar suaranya Putra ini. Ini Pak, ngulang Pak. Bentar, saya ulang Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang MVP dari produk dan jasa kami, yakni Cireng dan Pangtres. Anggota kelompok kami yang pertama Safira Fitria, kemudian saya Belajar Saputra, dan Krista Marangsari. Yang pertama yakni bisnis model kanvas Cireng. Seperti yang dulu pernah kami presentasikan, untuk customer segment kami mengambil mahasiswa. Ini hasil customer segment ini dari design thinking yang pernah kita lakukan kemarin. Kemudian untuk customer relationship, kami melakukan menjalin hubungan sosial yang baik dengan pelanggan. Kemudian berbagi tips pola hidup praktis dalam grup di media sosial untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Kemudian channels, cara promosi kami ada 3, yakni awareness, kita melakukan promosi melalui media sosial, utamanya Instagram. Kemudian direct, kita menjual langsung kepada mahasiswa. Dan indirect, kita menitipkan ke outlet-outlet frozen food. Poin yang keempat, value proposition. Value proposition. Di sini nilai dari produk kami yakni yang pertama, memberi kemudahan memasak yang praktis dan cepat, di mana produk kami didesain untuk membantu para mahasiswa untuk memasak lebih cepat, tinggal digoreng saja. Kemudian nilai yang kedua yakni memberi solusi untuk masalah statement jajan murah dan enak, di mana banyak mahasiswa yang kesulitan mencari jajanan murah dan enak. Rata-rata jajan enak itu mahal, sehingga kita mengeluarkan produk ini. Poin yang ke-6 yakni key activities. Kegiatan kami di bisnis Cireng ini yakni membuat kemasan produk reseller yang menarik dan unik,
karena kita merupakan reseller bukan produsen. Kemudian kami melakukan promosi melalui endorse di media sosial untuk meningkatkan peluang datangnya customer. Kemudian kami juga menciptakan konten edukasi pada customer. Ini merupakan salah satu bentuk customer relationship kita, menjalin hubungan baik dengan customer. Kemudian poin yang ke-7, key resource. Key resource kunci sumber daya manusia. Jadi di sini kami menggunakan peralatan bisnis, yakni handphone dan laptop, serta pegawai sumber daya manusia. Kemudian poin selanjutnya ini key partners. Key partners di mana partner dari usaha kami ada 3. Yang pertama produsen cireng, kemudian toko pencetak kemasan, dan juga endorse. Selanjutnya yakni cost structure. Cost structure kami yang kita akan keluarkan mulai dari biaya kemasan, gaji pegawai, dan biaya endorse. Dan terakhir yakni revenue streams atau penghasilan. Penghasilan kami ada 2, asset sale yakni penjualan produk cireng, kemudian passive income, jasa endorse dari media sosial yang kita bangun. Kemudian adalah MVP produk yang dijual. Belum dilanjutkan Putra, mundur dulu Putra, saya komentari sebentar. Gongge Pak. Ini kok kamu tidak masukkan marketplace atau GoFood atau Gojek, kenapa? Karena masih belum Pak, masih belum terjun sana. Iya, kenapa? Berencana. Kita membuat bisnis model itu harus yang lengkap. Jadi revenue stream-nya saya tadi bilang jangan model tradisional, hanya mengandalkan pada penjualan barang saja. Iya Pak. Nanti saya revisi. Ya, tapi kamu ke depan mempertimbangkan menggunakan itu kan ya? Ini Pak, biar untuk memperluas pasar gitu. Ya. Terus customer segmenmu kenapa kok cuma mahasiswa? Apa ini hanya early adopter-nya saja? Kami mahasiswa ini karena kan itu Pak, hasil kita langsung terjun kan dari design thinking kan mahasiswa Pak. Kalau misalnya tambah yang lain kita belum melakukan wawancara secara langsung. Oke. Saya lanjut ya Pak. Ini barangnya ngambil dari produsen ya? Bukan kamu membuat sendiri, bukan ya? Iya, kami di sini reseller. Iya. Ini saya izin lanjut ya Pak. Atau? Bentar, saya lihat dulu. Oh, iya Pak, baik Pak. Penjualan produk cireng lengkap. Oke, lanjut silakan. Baik Pak. Kemudian ini adalah MVP produk yang dijual. Produk ini dijual bisa dilihat seperti gambar di atas, yakni produk cireng dengan plastik. Kemudian kita memberikan stiker sebagai branding kami. Terus kemudian untuk early adopter cireng. Yang pertama, siapakah early adopter kita? Kita milih mahasiswa karena berdasarkan dari hasil design thinking. Mengapa memilih mereka? Jadi alasannya karena design thinking. Terus kami mereka merupakan calon konsumen yang antusias dengan solusi kami. Yang ketiga, rencana akan dijual MVP berapa banyak? Kami berencana untuk memberikan 5 PCS gratis dengan memberikan syarat testimoni sebagai bentuk feedback dari early adopter lalu baru menjualnya. Pertama, tujuannya melakukan tes kepada early adopter, MVP kepada early adopter adalah ada 3 hal: visible, viable, ya kemarin yang sudah saya jelaskan ya. Iya Pak.
hubungannya secara bisnis itu visible apa tidak. Artinya apa? Mereka mau nggak membeli ini. Jadi kalau itu kamu gratiskan, maka kamu tidak bisa mengukur mereka mau nggak menjual barangmu ini. Jadi kalau tadi itu hanya untuk mendapatkan testimoni saja, itu hubungannya dengan kelayakan produk ini secara visibility-nya, secara produknya itu enak apa enggak atau bagaimana gitu. Hanya unsur satu saja. Tapi unsur bisnisnya kamu nggak akan ketemu. Jadi saran saya, kalau 5 ini gratis, maka kamu harus menjual lagi yang memang bisa terjual. Yang bisa ada track record penjualan produk MTB. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Ya, kalau kamu semuanya tesnya ini gratis, maka akan sangat mudah menjualnya. Bahkan itu namanya bukan menjual, tapi memberikan gratis. Kamu hanya ada satu faktor saja yang kamu layak atau tidaknya barang ini untuk customer. Yang menjawab hanya itu. Tapi dari unsur bisnisnya, ini bisa membawa bisnis atau tidak, kamu tidak bisa mengukur. Ya. Jadi jangan semuanya gratis. Harus ada yang berbayar. Atau kadang orang strateginya itu dengan memberikan diskon. Diskon untuk produk ini itu sekian persen. Gitu cara awalnya. Tapi itu pun harus sudah ada produk pendahulunya untuk memberikan produk yang kedua. Ketika kamu launching produk kedua ini diberikan diskon. Tapi produk pertama betul. Seperti itu. Paham ya? Oke Pak. Jadi gini Pak, apa namanya itu untuk testimoni yang kalian berikan ini kan juga untuk itu Pak, menanyakan apakah berapa harga produk yang sesuai menurut kalian seperti itu Pak. Apa pertanyaan-pertanyaan yang menjuru ke apakah produk ini layak untuk dijual dengan harga sini, rasanya bagaimana seperti itu Pak. Itu juga bagus nggak Pak? Ya, saya setuju. Tapi kalau pancing dengan memberikan produk gratis, bisa jadi dia sampaikan. Jadi boleh seperti itu, tapi jangan semuanya. Kalau misalkan 5 diberikan gratis, kamu harus ada 10 atau 20 itu yang kamu jual. Jadi kamu benar-benar bisa tahu apakah produk ini itu bisa terjual atau tidak. Bisa dipahami? Iya Pak, bisa dipahami. Jadi setidaknya itu ada ini. Saya juga komenkan ke kamu, diperhitungkan jumlah yang akan dijual pada tahapan di early adopter, karena tujuannya satu, untuk memastikan bahwa produk ini bisa diterima oleh early adoptermu, artinya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kamu dapat umpan balik untuk menyempurnakan produkmu. Misalkan nih, ada yang bilang, loh ini kok nggak ada SNI-nya, loh ini kok nggak ada dari dinkesnya dan lain sebagainya. Misalkan ada customermu sampai ke arah sana misalkan. Yang ketiga, kalau ada penolakan produkmu dari mereka, maka kamu harus tahu mengapa mereka menolak produk tersebut. Gitu ya, Putra. Iya Pak, bisa dipahami. Oke. Silakan dilanjut. Selanjutnya bisnis kanvas Pangkres akan dijelaskan oleh Mbak Safira. Baik, saya akan ambil alih presentasi dari Mas Putra. Untuk key partner memakai Play Store, endorse. Untuk key activities memberikan referensi video, gambar, dan lagu yang menenangkan. Yang kedua, melakukan promosi melalui endorse. Yang ketiga, menjadi tempat konsultasi para customer. Untuk key research
memakai peralatan bisnis, handphone, dan laptop. Untuk value proposition, membantu mengurangi rasa stres pada customer. Untuk yang kedua, memberi solusi untuk mengatur jadwal sehari-hari yang positif. Untuk customer relationship, yang pertama, menjalin hubungan sosial yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, berbagi ilmu dan motivasi hidup. Untuk channels, kita pakai awareness-nya media sosial. Untuk directnya, menjual langsung pada mahasiswa. Customer segmennya mahasiswa. Untuk cost structure, biaya aplikasi dan biaya endorse. Revenue stream, aset sale, memakai penjualan jasa aplikasi Pangtres. Oke, saya komentari dulu ya. Safira, coba ini pertimbangkan menggunakan model bisnis yang multi-site. Jadi tidak hanya dari mahasiswa saja atau user saja, tapi memungkinkan orang untuk mengupload video, gambar, dan lagu mereka. Jadi yang saya jelaskan tadi di awal ya, jadi ada multi-site, jadi nanti bisa jadi orang yang mengupload lagu tadi itu mendapatkan royalti misalkan. Atau nanti customermu itu juga membeli foto-foto itu. Jadi kayak Flickr tadi itu modelnya. Jadi kalau Flickr tadi itu fokus di foto, tapi di sini kamu ada foto, ada gambar, ada lagu. Berarti lebih segmennya lebih multi-site-nya lebih banyak lagi. Tidak hanya orang yang mengunggah foto, tapi mengunggah lagu dan mengunggah video. Jadi ada 3 segmen, ada konten kreator juga di situ. Nanti coba dilihat ya yang multi-site tadi. Terus yang premium itu juga bisa dicoba yang premium. Jadi mengandalkan awalnya free dulu, baru nanti berbayar. Kemudian free juga bisa dipertimbangkan dengan catatan nanti kamu akan mengejar dari iklan, orang-orang yang memberikan iklan. Jadi model bisnis yang pola-pola yang di awal tadi saya ceritakan itu coba diadopsi di sini. Ya, dirubah lebih disempurnakan lagi. Kalau hanya mengandalkan penjualan jasa, maka akan sangat berat ini nanti. Iya, Pak. Ya. MVP jasa yang dijual yaitu seperti gambar yang di atas. Early adopter Pangtres, siapa yang dituju yaitu mahasiswa. Yang kedua, mengapa memilih mereka? Karena hasil dari desain thinking kami, mereka merupakan calon konsumen yang antusias dengan solusi kami ini. Yang ketiga, rencana yang akan dijual MVP berapa banyak. Kami berencana untuk memberikan free trial selama 1 minggu dahulu terhadap 3 orang, kemudian baru menjualnya. Oke, saya komentari. Yang pertama, siapa mahasiswa? Mahasiswa ini detailkan. Mahasiswa yang seperti apa? Seperti tadi, Cireng tadi juga seperti itu. Mahasiswanya detailkan. Mahasiswa yang suka ngemil misalkan. Mahasiswa yang apa? Kamu definisikan. Karena tidak semua mahasiswa suka ngemil. Jadi ada mahasiswa itu yang makannya itu hanya dibatasi supaya menjaga diet atau lain sebagainya. Saya melihat seperti itu. Ini pun juga seperti itu. Pangtres ini pasarnya seperti apa? Mahasiswa seperti apa? Mahasiswa yang suka ketika belajar itu ditemani dengan musik, yang suka mengatur jadwalnya menggunakan aplikasi yang seperti itu. Jadi detailkan lagi. Terus yang saya komentari lagi, free trial selama 1 minggu terhadap 3 orang, kemudian baru menjualnya.
Oke, berarti ini nanti kamu tanya ya setelah 1 minggu gitu ya. Kamu cek ya. Dicek apakah produknya itu memenuhi kebutuhan mereka, apakah harga yang mereka tawarkan itu mereka bisa terima atau tidak. Ketika mereka tidak, ini konsepnya kan kamu hanya menggunakan model bisnis yang tradisional, yang hanya penjualan. Bisa jadi nanti ketika kamu menemukan model bisnis yang lain, yang premium, yang free, atau yang multi-site, bisa jadi ini kan nanti tidak bayar. Jadi misalkan nanti customer bilang, saya tidak mau membayar untuk layanan ini, maka kamu masih tetap mendapatkan solusi dari revenue stream dari yang lainnya, dari customer yang lainnya, misalkan dari yang upload foto, ketika foto itu nanti juga berbayar. Bisa dipahami, Safira? Iya Pak, bisa. Oke, silakan lanjut. Oke, dari mahasiswa yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yogi, Elif, silakan kalau mau bertanya atau komentari kelompok 3. Jadi kita bisa diskusikan. Karena waktunya sudah 9.38, saya tidak mungkin memberikan kesempatan kelompok yang lain untuk presentasi. Jadi kita optimalkan di kelompok 3 ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yogi, Elif, Anggita, Linta. Mungkin dari saya tidak, Pak. Oke. Yang lain silakan. Kalau dari saya juga kayaknya cukup, Pak. Tadi sudah detail banget sama bapaknya tadi. Risma, Anggita, Lita. Oke, kalau tidak ada, Putra, Safira, ada yang mau disampaikan lagi? Ampun Pak, itu aja. Betul, Pak. Oke. Setelah itu, ya, Safira, Putra, silakan MVP-nya untuk dicoba ke early adopter. Ya, jadi mungkin 2 minggu lagi, itu kita akan minta kalian untuk presentasi bagaimana hasilnya. Kita akan bahas. Kelompok yang lain, silakan kirim ke saya hasil kerjanya, nanti saya akan komentari di WA, supaya apa? Supaya kalian segera bisa mencoba juga MVP kalian ke early adopter. Jadi setidaknya 2 minggu atau 3 minggu ke depan, jadi pertemuan ke-14 dan ke-15, itu kita sudah bisa melakukan evaluasi terhadap validasi market dalam hal ini ke early adopter. Sampai di sini bisa dipahami? Iya Pak, siap. Oke. Elif, Yogi, Lintang bisa paham juga ya tahapannya ya? Bisa, Pak. Baik. Iya, Pak. Baik, alhamdulillah kalau gitu. Kalau bisa dipahami, kita pertemuan ke-11 ini saya cukupkan. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Saya akhiri.